Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salamun qadimul la yumallu sama tanasaha angkauli wa bihi astafi min kulli da'i wa dalilul li qalbi inda jahli wa hayrati faya rabbi mati'ni bisirri hurufi wa nawwiri qalbi sam'i wa muqallati wa sahil alayya bihi summa darsa bijahin nabi wal alimna sahabati raditu billahi rabba wa bil islami wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi badana walhamdulillahi rabbina wa salam nabi habibina ya Allah ya Rabbana suduna dunia ukhrana ya maliku ya kudus ya salamu ya mu'min ya muhaimin ya aziz ya jabar mutakabir ya khaliku ya bari ya musawwir ya ghaffar ya qaharu ya wahhab ya razaku ya fatah Pak, aku nih kene ya. Ya ya aku adalah ya latifu ya biru ya ya Ali ya itu ya Qasib ya Jamilu ya Ibu ya Mujib ya Wadu ya Qadir ya Wadudu ya Syahid ya Aku ya Wakilu ya Waliyu ya Hamid ya Musi ya Mubadi ya Mu'idu ya
Ya Mu'yu ya Qayyum ya ya Wakil Ya Ahadu ya Somad ya Ya Mu'min Hadir ya Muqami ya Muakhir Ya Falu ya Akhir Ya Zahiru ya Batin Ya Wali ya Ali ya Baru ya Tawabu Ya Muntakim ya Ghafur Ya Ra'u ya Kidal Jalali wal Ikrami Wadiyu ya Muki ya Maniu ya Suku ya Nabiu ya Fadi'u ya ya Baqi Baki ya ya Waris Warisu Ya ya Rashidu ya Rashidu ya Sabur Sabur ya Allah Rasul dikruhu Bi asma'ikal husna Ighfir lana dhunubana Wali walidina wal yatina Anna syai'atina wastur ala awlatina wastur Nah, warabat Inna akhiran Inna balikan Inna wadi Walhamdulillahina ala diyadana Qoli wa salim ala doha khairoh alihi wa sahbihi ila akhir zaman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Ya, selanjutnya waktu dan tempat saya silakan Pak Taufik. Suara saya bisa didengar ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra mubarakan. Wa nazzala minal qur'ani ma huwa shifaa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa quwwatil abdani wa kitaiha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus ahli bait keluarga besar Bapak Irham Mahfud beserta Ibu Irham. Kami hormati, di sini ada Mas Dekar, ada Mas Roman, kemudian ada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya. Ada mahasiswa, ya ada mahasiswa juga, ada kelihatannya ada Mbak Alia, kemudian ada Mbak Hesti juga ini. Alhamdulillah kita dipertemukan setelah sekian purnama tidak bertemu. Alhamdulillah pada hari ini inilah jamaah Zuhmiyah yang selama ini telah kita nantikan. Syukur nanti kita bisa melaksanakan dalam bentuk offline. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita pada sore hari ini kita telah diberi kekuatan iman.
Tanpa kekuatan iman kita tidak akan datang pada majelis yang insya Allah penuh barokah ini. Semoga majelis ini bisa bertahan ila yaumil qiyamah. Amin. Semoga majelis ini bisa bertahan sampai anak cucu kita. Semoga majelis ini bisa memberikan keberkahan dan kemanfaatan kepada seluruh jamaahnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kedua kalinya sholawat beserta salam. Marilah kita aturkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Imamul Anbiya wal Mursalin. Beliau adalah imamnya para nabi dan para rasul. Beliaulah yang dapat memberikan syafaat besok di yaumil qiyamah. Di dalam kitab Al-Arba'in fi Khosaisin Nabi Al-Amin. Di sana dijelaskan nanti di yaumil ba'ats. Besok pada hari kiamat semua makhluk, semua manusia dari awal Nabi Adam sampai akhir Nabi Muhammad itu semua dibangunkan. Kemudian matahari didekatkan, mereka meminta pertolongan kepada nabinya masing-masing. Misalnya umatnya Nabiullah Adam alaihissalam. Ya Nabiullah Adam, engkau adalah bapaknya orang sedunia ini. Tolonglah kami, wahai Nabi Adam. Engkaulah orang yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikanlah kami pertolongan. Kemudian Nabiullah Adam menjawab, Allah itu saja marah kepada saya. Dikarenakan ketika saya di surga memakan buah khuldi, sehingga saya tidak bisa memberikan pertolongan kepada kau semua, wahai umatku. Kemudian sana larilah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Umatnya Nabi Nuh juga meminta pertolongan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya Nabi Nuh, saya minta pertolongan kepada engkau. Engkau adalah yang diutus Allah kepada kami untuk bisa memberikan pertolongan. Nabi Nuh merasa bahwa dirinya telah gagal mengajak istrinya, mengajak anak-anaknya untuk beribadah kepada Allah, untuk mengajak mereka menyembah Allah. Ketika banjir bandang datang, anak dan istrinya melalaikannya hingga tak mau masuk di dalam kapal Nabi Nuh, sehingga mereka mati dalam kondisi su'ul khotimah. Lalailah kalian kepada nabi-nabi yang setelah saya. Sampai cerita, akhir cerita, mereka semua lari kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, berilah kami pertolongan. Karena nabi-nabi kami nggak bisa memberikan syafaat atau pertolongan. Kami memohon engkau supaya engkau bisa memberikan pertolongan. Jawab Nabi Muhammad, akan kami tolong. Akan tetapi engkau menunggu umat kami habis. Menunggu umat kami selesai. Padahal sekarang umat Rasulullah semakin lama, semakin banyak. Dan sekarang menunggu umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan syafaat untuk memberikan keselamatan. Semoga kita mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allahumma amin. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kemarin 1 minggu yang lalu dihubungi Pak Ilham untuk mengisi acara ini. Saya tidak mengira kalau yang datang tidak hanya dari Indonesia. Ternyata ada yang dari luar Indonesia. Yang datang tidak hanya dari Jogja, ternyata ada yang datang dari luar Jogja. Bahkan pematerinya juga dari luar Jogja ini. Ya. Semoga yang di luar sana, semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi ringan menjalankan ibadahnya, apalagi ini ibadah yang urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kelima rukun Islam, hanya puasalah ibadah yang tidak bisa dipamer-pamerkan kepada orang lain. Kondisi syahadat masih bisa diketahui oleh orang lain. Kondisi sholat masih bisa diketahui orang lain. Kondisi zakat masih bisa diketahui orang lain. Akan tetapi ibadah puasa tidak akan ada orang yang tahu. Bagaimanapun kondisi Bapak Ibu semuanya lemah bukan berarti berpuasa. Bau mulutnya nggak enak bukan berarti berpuasa juga. Yang lebih tahu adalah ta'alluq Allah kepada hambanya.
keterkaitan Allah kepada hambanya. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ada dua tema yang kemarin menjadi permintaan Pak Irham, yang mohon maaf belum bisa saya penuhi keduanya. Kata Mbak Nia, yang satu untuk minggu depan Pak Taufik. Ya, insya Allah semoga minggu depan kita bisa berjumpa lagi. Saya awali dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Ibnu Abbas. Qala sudah berkata. Siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Anzalallahul Qur'ana. Allah menurunkan Al-Quran jumlatan wahidatan. Dalam jumlah yang satu minal lauhil mahfuz. Jadi Al-Quran itu sudah diturunkan oleh Allah dalam bentuk yang utuh. Itu di lauhil mahfuz. Ya. Ada yang mengatakan lauhil mahfuz itu langit ke-7. Karena kalau kita melihat redaksi dari kata-kata as-samawat, itu adalah bentuk jamak. Nah, dalam bahasa Arab, ketika itu dikatakan bentuk jamak, maka jumlahnya 3 atau lebih. Bisa jadi 4, 5, 6, ataupun 7. Ya. Jadi perlu diketahui, Allah menurunkan Al-Quran jumlatan wahidatan. Dalam satu bentuk yang utuh. Itu di lauhil mahfuz. Ila baitil izzah, kemudian diturunkan ke baitil izzah. Baitil izzah adalah langit yang ada di dunia. Ya. Minas sama'id dunya, dari langit yang ada di dunia, summa nuzila. Kemudian Al-Qur'an diturunkan mufassilan, secara terpisah, secara bertahap, tidak utuh 30 juz langsung diturunkan. Bihasabil waqa'i, dengan melihat kondisi, dengan melihat realita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran munajjaman, diturunkan kepada Rasulullah dari malaikat Jibril. Ya, itu diturunkan secara tidak utuh atau bertahap. Pada jangka berapa tahun? Fi thalathin wa ishrina. Dalam jangka 23 sanatan tahun ini. Jadi 23 tahun diturunkan Al-Quran mufassilan secara tidak utuh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan kategori Rasulullah mendapat julukan Al-Ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa melihat. Ini terlihat bahwasanya Al-Quran itu tidak ada intervensi manusia, tidak ada campur tangan manusia, tidak ada ikut kesertaan manusia dalam membuatnya. Mengapa? Pada waktu itu yang diturunkan di Mekah Al-Mukarramah adalah Al-Quran. Mengapa tidak yang lainnya? Karena pada waktu itu kondisi Mekah Al-Mukarramah itu dipenuhi oleh orang-orang yang berlomba untuk membuat syair. Apalagi ini adalah syi'rul Arabi, membuat syair berbahasa Arab. Dan nanti ketika ada yang paling baik syairnya berbahasa Arab, maka lantunan itu akan dikumandangkan dan syair yang paling baik akan dipajang di Ka'bah. Dari situlah kemudian Al-Quran turun melalui syair Arabinya. Dalam Al-Quran ada kandungan ijaz. Ijaz itu adalah satu kata mempunyai dimensi multikultural makna. Ini saya sesuaikan karena ini isinya mahasiswa, jadi bahasanya saya untuk mencoba membahasakan kemahasiswaannya Pak Irham. Ini tuntutan memang. Kalau nanti Bu Sami dan itu nanti bahasanya agak ringan. Kalau ini memang agak saya khususkan, ini persiapannya aja 1 minggu bareng. Jadi, dalam dimensi Al-Quran multikultural makna, maka dalam Al-Quran kadang ulama madhab itu dalam memaknai Al-Quran kadang mempunyai 2 sampai 3 makna.
Salah satu contoh dalam Imam Syafi'i, yaitu mengatakan al-masfur ra'si, itu dikatakan mengusap sebagian kepala. Akan tetapi Imam Hanafi memaknai yang beda, itu adalah mengusap seluruh kepala. Jadi dalam kategori imam madhab, kalau kita belajar terkait dengan ilmu fikih wa usulihi dan usul fikih, di sana akan dikatakan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi mempunyai banyak perbedaan. Salah satu perbedaannya adalah memahami ayat fi mashir roksi, mengusap sebagian kepala. Jadi kalau saya praktekkan Imam Syafi'i atau pengikut Syafi'iyah, itu kalau membasuh sebagian kepala, itu boleh dari tempat tumbuhnya rambut. Sini tempat tumbuhnya rambut, belakang sini tempat tumbuhnya rambut. Akan tetapi jika Imam Hanafi, di sana dikatakan fi mashi kullu roksi, membasuh atau mengusap seluruh bagian rambut. Jadi kalau ibu-ibu mengikuti Imam Hanafi, itu biasanya rambutnya basah, ya, semua basah, dari ujung rambut sampai tempat tumbuhnya rambut basah. Akan tetapi jika Imam Syafi'i, boleh di depan, yang penting kita mengusap sebagian atau tempat tumbuhnya rambut, di belakang sini juga boleh, selama ini masih ada tempat tumbuhnya rambut. Tidak begitu saja memaknai hal itu. Dalam hal membatalkan wudhu, Imam Syafi'i pun berbeda dengan Imam Hanafi. Kalau Imam Hanafi dikatakan akan batal wudhunya jika tidak ada gereng, itu enggak batal. Gereng paham maksudnya nggih? Gereng itu ada semacam nafsu, gereng gitu loh. Saya bahasanya gereng biar pada sore hari ini kita tambah gereng gitu loh. Ya. Jadi kalau enggak gereng, ya, tidak ada konsleting, ya, kalau bahasanya kulit ketemu kulit itu, maka tidak batal dalam Hanafi. Akan tetapi jika dalam Syafi'i itu walaupun tersentuh kulit dengan kulit dan tidak ada rasa apapun, itu tetap batal. Itu hanya sebagian yang mana ijazul Quran, kemukjizatan Al-Quran difahami oleh orang-orang. Pada waktu itu muncullah saingan-saingan Al-Quran, sehingga orang-orang membuat Al-Quran baru. Salah satunya adalah Musailamah Al-Kadzab. Nama aslinya itu Musailamah. Jadi Al-Kadzab itu adalah sebagai laqab yang ditujukan kepada orang yang dalam kesehariannya itu suka berbohong. Al-Kadzab. Jadi Bapak Ibu jangan serta-merta suka jika namanya di belakangnya diikuti dengan kata-kata Arab. Dianalisa dulu makna Arabnya itu apa. Ya. Jangan serta-merta, oh nama saya Al-Kadzab, itu kan bahasa Arab. Betul, tidak salah itu bahasa Arab Al-Kadzab. Akan tetapi mempunyai makna orang yang suka berbicara bohong, yang namanya Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab mencoba untuk menyaingi Al-Quran yang begitu indahnya. Begitu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya. Bahwasanya Allah itu menurunkan Al-Quran, Allah juga yang akan menjaganya melalui hufadzul Quran, atau dalam jaringan Nahdlatul Ulama sekarang ada Jam'iyatul Qurra wal Hufadz. Itu adalah isi-isinya orang-orang yang menghafal Al-Quran, bahkan ada yang belum menghafal atau sudah menghafal menyelesaikan 30 juznya. Al-Quranul Karim sebagai mukjizat yang sampai saat ini yang masih ada di dunia, itu hanya Al-Quranul Karim. Orang-orang banyak yang mencari tongkatnya Nabiullah Musa alaihissalam. Orang-orang semua sudah mulai banyak yang ingin seperti Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan semut. Semua orang ingin seperti Nabiullah Musa mendapatkan tongkat yang ketika dipukulkan ke air akan membelah, ketika dilemparkan akan menjadi ular. Tapi tongkat itu sampai sekarang nggak ketemu. Yang masih ada mukjizat sampai sekarang itu hanya Al-Quranul Karim. Semoga kita bisa menyelami Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, melaksanakan
masing atau tiap-tiap ayat dalam Al-Quran dalam perilaku kita sehari-hari. Semoga Allah memudahkan kita dalam melangkah sesuai dengan Al-Quranul Karim. Kemudian dalam Al-Quran banyak hal yang bisa kita bicarakan di sana. Salah satunya adalah kisah Lailatul Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim telah berfirman dalam surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah Subhanahu wa taala dikatakan di sana khairun min alfi syahr. Bahwasanya Lailatul Qadar atau malam penuh dengan kemuliaan itu dikatakan khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau 1000 bulan ini saya hitung, ya, itu ada 83 tahun lebih 4 bulan. Jadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu umurnya rata-rata kan 63 tahun ya. Kadang dapat diskon 50%, umur 33 tahun sudah tiada. Ada diskon 10%, umur sekitar 50 sudah nggak ada. Semoga kita semua mendapatkan umur yang panjang, penuh dengan keberkahan. Apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an turun di hari yang sangat dimuliakan, yaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah hari yang lebih baik dari 1000 bulan. Al-Quran diturunkan kepada Nabi yang paling mulia, yaitu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran diturunkan melalui proses yang luar biasa dari Lauhil Mahfuz ila Baitil Izzah, dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabiullah dari malaikat Jibril kemudian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini terjadi proses yang sangat luar biasa. Ayat yang pertama kali turun di Gharu Hira atau Gua Hira itu adalah ayat tentang surah Al-Alaq ayat 1-5. Rasulullah waktu itu mendekam Rasulullah didekam oleh malaikat Jibril. Ya Rasulullah, Iqra ya Muhammad. Iqra ya Muhammad. Sampai 3 kali. Apa jawaban Rasulullah? Ma'ana biqari. Ma'ana biqari. Rasulullah mendapatkan julukan Al-Ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Mari kita bayangkan jika Rasulullah bisa membaca dan bisa menulis. Orang-orang pasti akan beranggapan, yang pertama, Al-Quran itu pasti buatan Rasul. Yang kedua, pemikiran ghuzwatul fikri, peperangan-pemikiran pada Rasulullah itu pasti akan dipengaruhi oleh pikiran-pikiran Rasulullah atas buku-buku yang dibaca oleh Rasulullah. Akan tetapi Rasulullah mendapatkan al-ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Di bulan Lailatul Qadar itu orang sering menyebutnya adalah 10 hari terakhir di bulan yang Ramadan atau bulan yang mulia, kemudian terletak di hari-hari yang ganjil. Kita sudah terlewat tanggal 21, nanti malam tanggal 22, besok tanggal 23. Dalam ikhtiar Imam Ghazali mengatakan jika awal puasa dimulai di hari Ahad, maka akan jatuh Lailatul Qadar di tanggal 29 Ramadan. Walaupun ada yang mengatakan pendapat imam yang lainnya bisa jadi di tanggal 27 Ramadan. Maka mari kita bersama-sama mulai dari awal Ramadan. Sebetulnya kalau kita menyiapkan Lailatul Qadar itu
Bapak Ibu mengundang saya sebelum Ramadan, jadi bisa kita sama-sama bersiap, ya. Karena kita berdoa itu sudah dari bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, berkailah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, serta kemudian sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Jika bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya'ban adalah bulan penyiraman, maka bulan Ramadan adalah bulan menuai dari apa yang sudah kita tanam, menuai dari apa yang sudah kita siram selama ini, yaitu kita mendapatkan keberkahan melalui Lailatul Qadar. Memang ini sulit dan tidak bisa diprediksi kepastiannya. Yang jelas, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah terdapat dalam ayat terakhir dari surat Al-Qadar, yaitu salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam di sini saya mengutip dari pendapat Imam dalam sebuah kitab Sofatut Tafasir. Salamun di sini adalah orang-orang yang hatinya bersih. Hati bersih dalam jiwa itu mempengaruhi perilaku kehidupan kita sehari-hari. Maka jika kita untuk mengetahui seseorang tidak perlu tanya kepada orang tersebut langsung, kita bisa mengetahui bagaimana kehidupan dia selama bulan Ramadan ini. Semoga kita semua bisa menuai, bisa menikmati ibadah kita. Orang itu pasti akan sedih. Dan orang itu jika mengetahui ujratu min syahri Ramadan, pahala pada bulan Ramadan, insya Allah orang itu menginginkan 12 bulan ini masuk kepada bulan Ramadan semuanya. Ya. Akan tetapi Allah Maha Adil. Orang-orang tidak diberi bulan Ramadan semuanya. Maka Ramadan ini mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Masih ada 9 hari kurang lebih untuk mengetahui akhir Ramadan. Dan para sahabat itu kalau melihat akhir Ramadan itu bersedih semuanya. 3 menit lagi ya. Ya, jadi saya nggak tahu jamaah sini apakah senang ataukah sedih jika Ramadan ini akan berakhir. Ya, tapi kita selalu berdoa, ya Allah, sampaikanlah pada Ramadan tahun-tahun berikutnya. Sehingga kita betul-betul menjadi Abdullah atau Abdan Syakuro. Menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Dengan percaya kepada qadha dan qadarnya Allah. Yaitu realita kita menghadapi hal yang sudah kita alami ini. Dengan ikhlas. Apapun yang kita alami sampai pada detik ini. Ini adalah termasuk qadha dan qadarnya Allah. Sebagai salah satu kita mengimani iman kepada qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perkuat i'tikafu fil masjid. Beriktikaf, berduduk diri untuk bertakarrub, menyebut nama Allah dengan selalu mengucapkan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma, ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau itu afuwun, dan yang memudahkan untuk meminta maaf. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa. Engkau mencintai orang-orang yang meminta maaf. Fa'fu, maka ampunilah kami. Anni, dari diri kami yang banyak salah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kadang ada redaksi yang mengatakan fa'fu anni, ada yang redaksi yang mengatakan fa'fu anna. Itu tidak apa-apa. Jadi kalau fa'fu anni itu memohon untuk dirinya secara pribadi. Akan tetapi fa'fu anna itu adalah permohonan kita kepada seluruh umat manusia. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma fir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma shlih ummata sayyidina Muhammad fi hadha syahrul mubarak. Semoga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah beribadah 100 tahun
itu bisa masuk surga itu bukan karena ibadahnya, akan tetapi karena rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kadang orang tua supaya mendapatkan kasih sayang dari Allah, anaknya diberi nama Rahmat. Ya, dulu kan ada ya yang sering dipanggil Pak Rahmat ya. Nah, ya, semoga sekarang masih ada dan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya sehat walafiat, zahiran wa batinan, tanpa terkecuali, zahir batin sehat, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Salam kenal untuk semuanya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.